Seneng deh dapat orderan. Tapi harus pakai bill landing? Emangnya pesawat? Aduh, kok pusing banget ya? Jangan bingung kayak dia guys, aku kasih tahu nih, konsumen atau bill of lading berisi informasi penting terkait pengiriman barang termasuk identitas penerimaan dan pengiriman. Tidak hanya itu, juga rincian barang yang dikirim dan juga ketentuan pengiriman. Nah, bill of lading atau konsumen sendiri berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan barang dan juga sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Nah, di bill of lading atau konsumen terdapat 4 isi. Di antaranya yang pertama, identitas penerimaan atau pengiriman. Kedua, rincian barang. Ketiga, ketentuan pengiriman. Dan yang terakhir, informasi lainnya. Jadi, bill of lading itu memiliki 2 jenis. Yang pertama, clean bill of lading dan unclean bill of lading atau dirty bill of lading. Clean bill of lading itu tidak memuat catatan apapun mengenai kondisi barang yang akan dikirim. Sedangkan unclean bill of lading itu memuat catatan-catatan mengenai kondisi barang yang akan teman-teman kirim. Misalnya, ketika teman-teman akan mengirim sepeda motor, maka perusahaan pengangkut akan memastikan kondisi barang atas konfirmasi teman-teman. Misalnya, spionnya tidak ada sebelah ataupun ada bekas goresan-goresan kecil. Nanti ketika barang tersebut sampai di tempat tujuan, kerusakan-kerusakan yang timbul yang tidak ada di dalam bill of lading dapat dimintai pertanggungjawaban kepada perusahaan pengangkut. Sedangkan kerusakan yang tercatat dalam bill of lading, maka hal tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dari perusahaan pengangkut. Nah, setelah mengetahui definisi, jenis-jenis dan isi atau komponen, sekarang kita masuk ke dalam dasar hukum. Dasar hukum bill of lading atau konsumen memiliki 2 dasar hukum, yaitu dari KUHD dan Undang-Undang Pelayaran. Yang pertama dari KUHD, diatur dalam pasal 507 yang menyatakan bahwa bill of lading atau konsumen merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Maksud dari diperjualbelikan diperjelas dalam pasal 508 KUHD yang menyatakan bahwa bill of lading atau konsumen dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, dari sumber yang kedua merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Undang-Undang Pelayaran tentang pengangkutan barang. Hal ini menyatakan bahwa bill of lading atau konsumen merupakan sebagai alat bukti ataupun perjanjian mengenai pengangkutan barang. Nah, teman-teman, kemudian konsumen memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai tanda terima, fungsi yang kedua sebagai tanda kepemilikan, dan fungsi yang ketiga sebagai kontrak pengiriman. Fungsi yang pertama, tanda terima. Nah, konsumen berfungsi sebagai bukti bahwa barang telah siap diangkut dan telah diterima. Contohnya, teman-teman akan mengirimkan barang dari pelabuhan A ke pelabuhan B, maka perusahaan pelayaran akan menerbitkan konsumen atau bill of lading bahwa barang telah dimuat dan telah diterima. Kemudian yang kedua sebagai tanda kepemilikan. Siapapun yang memiliki konsumen atau bill of lading dapat berhak mengambil barang yang telah sampai di tempat tujuan. Contohnya, barang yang dikirim dari pelabuhan A telah sampai di pelabuhan B, maka siapapun yang akan menerima barang di pelabuhan B dan memiliki konsumen, dia berhak untuk mengambil barang tersebut. Dan yang terakhir, fungsi yang ketiga sebagai kontrak pengiriman. Nah, bill of lading atau konsumen ini dapat menjadi dasar hukum teman-teman apabila pada saat perjalanan barang mengalami kerusakan ataupun hilang. Nah, contohnya, pada saat teman-teman mengirimkan satu barang, misalnya kopi, ke pelabuhan B, nah, pada saat di perjalanan, kopi mengalami kerusakan, maka teman-teman sebagai penerima barang dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan A apabila kopi yang diterima mengalami kerusakan. Nah, jadi konsumen atau bill of lading adalah dokumen yang berisi perjanjian antara pengangkut dan pengirim dalam suatu pengangkutan. Selain itu, konsumen atau bill of lading juga merupakan surat berharga karena merupakan surat yang mewakili hak kepemilikan atas suatu barang. Konsumen harus memiliki beberapa komponen-komponen penting seperti identitas dari pengirim dan pengangkut dan lain-lain. Nah, konsumen itu ada 2.
yaitu Clean Bill of Lading dan Unclean Bill of Lading. Selain itu, konsumen juga sudah diatur dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam KUHD dan juga dalam Undang-Undang Pelayaran. Sekian dan terima kasih.